Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita banyak melihat spanduk-spanduk dengan tulisan marhaban ya Ramadan. Nah, apa sih arti daripada marhaban ya Ramadan? Marhaban itu dari kata-kata rahab. Ya, rahab itu artinya luas. Maka orang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan, konsekuensinya adalah dia harus menyediakan tempat yang luas untuk Ramadan di rumahnya, di kantornya, di mana saja, agar Ramadan bebas mendidik dia, Ramadan bebas mensucikan dia, dan agar dia leluasa, kreatif untuk melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Nah, jangan sampai teman-teman sekalian tidak punya program di bulan suci Ramadan. Tidak tahu berapa juz yang harus dibaca. Tidak tahu siapa yang harus dia berikan makanan untuk berbuka puasa. Tidak tahu harus sedekah kemana. Tidak tahu buku apa yang harus dibaca. Ayo, kita bikin program apa ya untuk bulan suci Ramadan kita. Bikin program-program yang bisa memperbaiki diri kita. Jangan sampai Ramadan berlalu, tetapi tidak ada amalan-amalan yang luar biasa yang kita lakukan. Sehingga selesai Ramadan, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfaralah." Celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampunin. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling celaka, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Mari mulai sekarang kita buat rencana, kita buat program untuk Ramadan kita yang keren, untuk Ramadan kita yang hebat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan kepedulian sosial kita. Karenanya salah satu amalan yang sangat utama di bulan suci Ramadan adalah memberikan makanan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'imih." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka ya, kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau setiap hari kita memberikan makanan berbuka bagi orang yang puasa, bayangkan, berarti sama saja kita berpuasa 60 hari. Ustadz, saya nggak punya harta yang banyak. Saya nggak punya uang yang banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Lindungi dirimu dengan api neraka walaupun dengan setengah kurma. Andai kita cuma punya setengah kurma, kita belah itu, kita bagi dengan teman di samping kita untuk berbuka puasa. Nah, maka bisa nanti kalau kita naik kereta, kita naik kendaraan-kendaraan umum, ya, kita sambil bawa kurma, begitu terdengar waktu maghrib, ya, di mobil, di kereta, kita bisa bagikan dengan teman sebelah kita, walaupun dengan hal seperti itu. Ya, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, karena kita tidak tahu dari pintu mana kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menyangka amalan itu remeh, tapi di sisi Allah amalan itu amatlah besar. Apalagi kita masih pandemi, kita dianjurkan untuk berbagi walaupun dalam keadaan sulit. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia menginfakkan hartanya fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan sulit
dan dalam keadaan lapang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, rezeki saya lagi sempit. Justru lagi sempit. Kita berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Ada satu nasihat indah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bersedekahlah dan jangan mengatakan saya tidak mampu, saya tidak punya. Justru sedekah yang terbaik adalah sedekah dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan sulit. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Karenanya rugi sekali kalau di bulan Ramadan nanti kita nggak hatam Al-Quran, kita tidak mentadaburi Al-Quran, kita tidak meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, rugi sekali. Karena dia adalah bulannya Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu adalah cara mendapatkan pahala yang paling mudah. Ya, satu huruf itu dapat 10. Apalagi di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falau hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bacaan saya belum lancar nih. Ramadan saatnya kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya Allah Allah akan memperbaiki rezeki kita, karir kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Yang punya jodoh juga akan Allah perbaiki jodohnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Pahala membaca dan pahala dia berjuang untuk bisa membaca Al-Quran. Selamat menjadi sahabat Al-Quran di bulan suci Ramadan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.